Acara akan segera dimulai, mari kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih telah mengikuti pertemuan BKSN 2022. Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Jangan lupa untuk klik like, follow, dan subscribe pada semua akun sosial media dengan mencari hashtag Mudika Nusantara Indonesia. Takkan ku lupakan nasihatmu, Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tahu dituai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Cegah jerawat tiap hari dengan Clean and Clear. Untuk berbagai aktivitas, bantu jaga daya tahan tubuh dengan Protekal.
syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putramu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaanmu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman, tanda rahmat dan iman. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran
sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Belanja cuma 20.000 di Tokopedia. Bebas ongkir dong. Bebas ongkir dong. Derek Dewi Maria, tentu kengkang mana boten yen kuwatoso ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumara samyo sang dewi mangestono Sang Dewi mangestono Natyan mana ketero dipun kudo setan nanging patos engetnyo wonten pitulungan wit sang putri Maria mongso Halo teman-teman. eko anilar sang Dewi Bagaimana? Kita mulai. Ya, oke teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman. Saya ada di pinggir jalan nih, lagi dalam mobil. Kamera saya tutup aja ya, gak apa-apa kan? Oke. Teman-teman sekalian, mari kita undang Tuhan untuk hadir pada malam hari ini. Kita undang Tuhan untuk ambil bagian dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Kita coba melihat, merefleksikan bagaimana perubahan-perubahan yang melahirkan hal-hal baik, namun tidak jarang memunculkan pula hal-hal yang negatif, apalagi dalam situasi pandemi COVID.
Salah satu hal negatif yang muncul dari perubahan situasi ini adalah ketidakadilan sosial dan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Kita mengalami bahwa ada perlakuan yang tidak sama terhadap semua orang, terutama mereka yang miskin dan terpuruk. Itulah yang menjadi bahan refleksi kita pada malam hari ini. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendalami bersama perikop Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Perikop ini menggambarkan tentang perjalanan relasi Tuhan dengan umat Israel. Relasi ini tidak selalu harmonis, sebab Israel seringkali bersikap tidak setia. Mereka menyembah ilah lain dan meninggalkan Tuhan. Semestinya mereka dihukum, namun Tuhan tidak melakukannya, karena kasih-Nya yang luar biasa terhadap mereka. Perikop ini akan membantu kita dalam permenungan kita pada malam hari ini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami berterima kasih karena Engkau menyelenggarakan kehidupan kami dengan tetap memelihara kami hingga saat ini di tengah pandemi yang berkepanjangan. Kami yakin bahwa Engkau berjalan bersama kami dan menuntun hidup kami, agar kami tetap teguh dalam iman kepadamu. Semoga hati kami semakin terbuka dan senantiasa mendengarkan sabda-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pendalaman kitab suci, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Baik, apa suara saya terdengar jelas? Mari kita bersama-sama untuk merenungkan pendalaman dari bacaan kitab suci diambil dari kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, Wahai petani, dipanggil untuk berkebun, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan, dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian.
Mari kita coba meresapi sabda Tuhan yang barusan dibacakan kepada kita dari kitab Hosea. Sambil saya akan menuntun teman-teman sekalian dengan beberapa pertanyaan refleksi untuk kita dalami. Kalau yang di rumah punya kitab suci, coba lihat lagi teks yang barusan dibacakan. Saya coba membantu teman-teman sekalian untuk masuk dalam permenungan teks ini dengan satu pertanyaan. Apa yang harus dilakukan oleh orang Israel supaya mereka hidup? Saya minta saudara Yohanita untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan. Untuk pertanyaan nomor 1 ini saya beri kesempatan kepada Yohanita untuk bisa menjawabnya. Silakan, kita saya pandu dengan pertanyaan ini. Ya, kan dalam materi ini ada dua sesi begitu ya untuk pendalaman materi. Nah, yang saat ini kita lakukan adalah pendalaman mengenai isi daripada kitab suci, terutama dari bacaan Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 17 ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita untuk mengetahui lebih dalam apa sih isi dari bacaan Amos ini. Nah, tadi oleh Kak untuk permenungan gitu ya, ke pendalaman materi dengan pertanyaan yang pertama. Apa sih yang harusnya kita dilakukan oleh orang Israel supaya mereka hidup? Nah, di sini kita dituntun dari pertanyaan untuk melihat lagi ke ayat 14. Nah, kalau kita ditanyain, apa sih yang dilakukan bangsa Israel? Jawabannya ada di ayat 14, yaitu carilah yang baik dan jangan yang jahat. Nah, sebenarnya sesingkat itu, sesimpel itu. Tetapi kalau kita merenungkan lebih dalam, apa yang dilakukan orang Israel pada zaman dahulu, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Nah, tadi kan di pengantar juga sudah dijelaskan bahwa ya kita sekarang ini adalah bangsa Israel di zaman sekarang. Kalau dulu itu orang Israel seringkali dikatakan tidak setia, sering menyembah ilah-ilah yang lain. Nah, sekarang ini kita adalah bangsa Israel di masa sekarang yang sedang menghadapi pandemi COVID begitu. Nah, tentu ada banyak juga rintangan-rintangan yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan dari pendalaman kitab suci ini kita diajak untuk belajar dari bangsa Israel. Nah, ini kan ada di pertanyaan kedua, apa sih yang harusnya dilakukan oleh orang Israel agar mereka dikasihani Tuhan Allah semesta alam, yang bahwasanya pada zaman dulu bangsa Israel itu terkenal membangkang, tidak menurut kepada nabi-nabi yang mengantar dia. Bahkan di masa kelaparan dia lebih kayak nggak terima dengan keadaannya dikeluarkan dari tanah Mesir seperti itu. Aku keluar dari tanah Mesir malah kelaparan, malah ada bencana kelaparan. Tetapi meskipun begitu, Tuhan Allah tetap turun
turun tangan kepada bangsa Israel dengan menurunkan mana untuk mereka makan. Nah, kalau kita ditanya apa yang harus kita lakukan agar Tuhan mengasihani kita kayak gitu. Nah, dalam masa pandemi ini kita diajak untuk semakin peduli dengan orang-orang sekitar, bahwa tema kita pada malam hari ini kan adalah belajar dari Allah, bahwa Allah itu sumber harapan untuk kita melawan ketidakadilan. Terkadang kita merasakan ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kayak kita nih udah bekerja keras, udah rajin berdoa, tapi tetap aja banyak kesulitan, banyak masalah yang timbul, ada masih mendapatkan omongan-omongan yang buruk dari tetangga kita, dari teman kita. Tapi bagaimana kita bisa mengolah diri kita, mengolah hati kita untuk tetap kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah gitu. Nah, kalau dalam ayat 15, bangsa Israel kan menjawab, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Nah, ini maksudnya bukan hanya kejahatan seperti membunuh, seperti mencuri, tetapi melalui hal-hal yang paling kecil, dengan kita menjaga jari-jari kita ketika kita komentar di Instagram misalnya, di komen-komen yang seringkali kita berkomentar buruk, tapi kita coba untuk mengambil hal-hal positif dari konten-konten yang mungkin itu menyakiti kita atau menyinggung hati kita. Nah, di sana kita diajak untuk mengontrol diri kita dengan cara apa? Menjaga jari-jari kita agar tidak menuliskan kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Kita bisa memilah dari tindakan kita sebelum kita mengetikkan sesuatu atau update status agar nggak nyinggung orang lain, atau misalnya kita sedang keadaan marah lalu pengen kayak bahasanya kalau di status itu biasanya itu ya nyindir orang lain. Nah, itu bisa kita jaga. Kita mencintai hal yang baik. Kalau memang lagi marah, ya wis jangan melakukan apa-apa. Lebih baik kamu diem, wis ngurunga diri di rumah agar nggak menyakiti orang lain. Nah, mungkin itu adalah salah satu cara kita untuk mengontrol diri kita agar nggak emosi kita itu nggak berpengaruh terhadap orang lain kayak gitu. Nah, di pertanyaan ketiga, secara khusus apa yang harus dilakukan oleh orang Israel terhadap kebaikan dan terhadap kejahatan? Nah, kalau tadi orang Israel itu disuruh oleh Allah untuk membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Nah, sekarang kita ditanya nih secara khusus, apa yang harus dilakukan orang Israel terhadap kebaikan dan juga terhadap kejahatan? Ini kan jawabannya di ayat 14 dan juga 15. Nah, jadi kita boleh salah satu membacakan ayat 14 sampai 15 nih. Siapa yang mau membacakan? Sukarela. Ada yang bisa membantu untuk membacakan? Oke, baik, aku coba bantu ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Kita ini dikatakan bahwa kita adalah keturunan Yusuf. Lalu secara khusus, apa yang harus kita lakukan?
Kita diajak untuk mencari yang baik, jangan yang jahat. Kita diajak untuk membenci kejahatan dan mencintai yang baik. Nah, dengan demikian diharapkan ada harapan nih yang muncul. Nanti Tuhan Allah akan mengasihani segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Gitu. Lalu pertanyaan yang terakhir. Nah, apa nih konsekuensinya kalau orang Israel tidak memenuhi perintah Tuhan? Ayat 16 sampai dengan 17. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Nah, ada kata yang terus diulang nih, kata ratapan. Jadi, kalau kita nggak memenuhi perintah Tuhan, kita akan mengalami ratapan itu. Apa sih ratapan itu? Itu adalah ekspresi bentuk dari kesedihan kita, dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah, kalau kita sebagai orang Katolik, kita mesti belajar dari salib Kristus Yesus sendiri, di mana meskipun Yesus itu sudah disalib, sudah sengsara, sudah merelakan dirinya untuk menebus dosa kita, tetapi dia masih mau untuk menasehati murid-muridnya, bertemu dengan ibunya di perjalanan salib itu ya. Dia menasehati wanita-wanita yang mengikuti dia, yang menangis di hadapannya. Tuhan Yesus masih dengan kerendahan hatinya, meskipun dia adalah Tuhan. Dia mau sengsara, dia mau merelakan dirinya untuk menebus segala dosa yang kita lakukan. Nah, kalau kita tidak memenuhi perintah Tuhan, terus kita udah jatuh ke dalam dosa, terus kita terpuruk, tidak ada kebahagiaan lagi. Tetapi kita sebagai orang Katolik diajari, meskipun kita sedang mengalami situasi yang genting sekalipun, sedang melalui masa-masa COVID-19 ini, ya memang sekarang sudah landai, sudah mulai normal kembali. Semua tempat-tempat sudah mulai dibuka kembali. Tetapi ya masih ada saudara-saudara kita yang positif COVID seperti yang aku alami. Ada kakak senior itu, senior di UK ya, sudah lumayan berumur. Nah itu ibunya sedang mengalami COVID. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa COVID ini belum benar-benar tuntas. Masih ada orang-orang yang mengalami hal itu, masih ada orang yang positif, masih ada orang yang sakit. Tetapi karena kita memiliki Tuhan Yesus, Guru dan Tuhan, contoh konkret dari kehidupan kita bahwa dia sudah mengalami penderitaan, tetapi masih mau berdoa, masih dengan kerendahan hatinya menghibur orang lain yang malah ketika melihat Yesus itu sedih, tetapi dia menghibur orang-orang yang sedih itu, yang mengikutinya sampai dengan akhir perjalanan hidupnya, sampai Yesus wafat di kayu salib. Nah, inilah konsekuensi dan juga pendalaman dari teks dari kitab Amos tadi. Baik, nah kalau dari bahannya teman-teman ini, kita diajak belajar dari orang Israel untuk mencari dan juga mencintai yang baik. Nah, maka dari itu kita memiliki harapan untuk bisa mengalami kegembiraan, sukacita, berguna untuk orang-orang di sekitar kita, lalu juga kita membawa kebahagiaan, kegembiraan, terutama di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Diharapkan kita membawa hal yang baik, sukacita. Tentu akan beda teman-teman ketika kita
kita pergi ke sekolah atau pergi kerja gitu ya, terus sedari pagi muka kita itu murung, menunjukkan kesedihan, orang lain itu akan mikir-mikir mau nyapa kita, akan takut nanti situasi hati kita sudah nggak enak, kalau ditegur nanti malah tambah emosi. Tapi berbeda ketika kita datang dengan senyum, dengan kegembiraan. Nah, dari situlah, dari hal-hal kecil itu kita dapat memberikan berkat Tuhan kepada orang lain. Kita bisa menjadi perantara Tuhan untuk memberikan berkat kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman kita, kepada teman kerja kita, teman kampus kita, dan terlebih kepada keluarga kita sendiri. Nah, mencintai yang baik berarti membuat hal yang baik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan dari praktik hidup keseharian. Nah, kalau kita belajar dari kitab suci, maka akan susah juga kalau kita tidak mempraktekkan. Bagaimana sih praktek konkret dari ayat kitab suci ini? Nah, tadi kan aku sudah mencontohkan gitu dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus saja ketika menderita itu masih mau berbagi kepada orang lain, masih menghibur Yohanes, masih memberikan kekuatan untuk Bunda Maria yang saat itu sebagai seorang ibu sudah benar-benar bagaimana perasaan seorang ibu ketika anaknya itu menderita sengsara, dicambuki, memikul kayu salib, pasti sangat sedih luar biasa. Tapi di sana dengan Tuhan Yesus yang menghibur Bunda Maria ketika bertemu dengan ibunya, nah, ada kekuatan yang menunjukkan, karena Tuhan Yesus nggak menunjukkan bahwa minta pertolongan ibunya atau tolonglah ibu atau mengeluh kesakitan, tidak sama sekali. Tuhan Yesus merasakan semuanya itu sendirian, bahkan dia lebih memilih untuk memberikan kabar sukacita, memberikan ketenangan, memberikan kegembiraan kepada orang lain yang mengikutinya. Nah, dari perikop tadi kan juga, ya, dari perikop tadi kan di ayat 14 nih terutama, orang Israel dilarang nih untuk mencari yang jahat, sedangkan di ayat 15 mereka diperintahkan untuk membenci yang jahat. Nah, di sini juga sudah diartikan ya, membenci berarti menjaga jarak dan dari kejahatan dan tidak membangun relasi dengan hal-hal yang jahat. Ya, mereka kan belum belajar tentang kebaikan mempersatukan, tapi kejahatan memecah belah. Nah, kebaikan mendekatkan orang dengan Tuhan dan sesama, tetapi kejahatan menjauhkan relasi sang pelaku dengan Tuhan dan sesama. Nah, dari substansi dari apa itu? Sering terus. Maaf Kak, apakah bisa di-mute dulu? Oke, terima kasih. Nah, kejahatan ini bisa membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Itu kejahatan. Jauh dari Tuhan, jauh dari sesama, seperti itu. Kita bisa dikucilkan, bisa dihukum, tetapi dengan kita mencintai kebaikan, melalui melakukan kebaikan kepada sesama, sharing hal-hal yang positif, nggak nyindir-nyindir orang lewat story WA ataupun story di Instagram. Sekarang kan yang sedang itu ya, bikin story melalui lagu-lagu dan segala macam. Nah, kita coba berbagi kasih di sana. Mungkin diganti nih dengan kata-kata galau yang biasanya kita posting, diganti dengan ayat-ayat kitab suci. Atau misalnya nih, kalau teman-teman punya buku Yuket gitu ya, nah itu kan di pinggirnya tuh ada quote-quote menarik tuh. Nah, bisa tuh difoto, dibikin story. Nah, itu bisa menguatkan yang lain, bisa menjadi berkat untuk orang lain juga. Belajar dari Nabi Amos, setiap orang Israel diharapkan untuk bisa menegakkan keadilan begitu ya.
keadilan yang dapat dicapai, lalu orang-orang yang mencari dan mencintai kebaikan, lalu kita ikut turut serta melakukan hal itu, membenci kejahatan, maka orang pasti juga akan memperhatikan hal itu. Teman-teman percaya nggak kalau misalnya nih kita berbuat baik kepada orang lain, maka tanpa kita pikirkan, tanpa kita mengharapkan sesuatu hal baik itu akan datang juga kepada kita. Kayak pengalamannya aku sendiri. Nah, aku di Surabaya, rumahku di Blitar, gitu. Tentu jauh dari orang tua, jauh dari saudara, begitu ya. Nah, kalau aku sakit nih, biasanya kan ada orang tua yang merawat, dibikinin makanan, dibikinin bubur, dibikinin teh hangat. Tapi kalau di kos sendiri, siapa yang mengurusi saya? Nah, pasti ada rasa kesendirian, lalu kesedihan. Tetapi di sela-sela itu ada teman kos saya yang baik yang mau memberikan makan, lalu menanyai saya, kamu pengen apa hari ini? Kamu pengen makan apa? Nah, dari situlah kebaikan itu juga akan kembali ke kita kalau kita berbuat baik kepada orang lain. Tanpa kita mengharapkan pun hal itu sudah otomatis akan kembali ke diri kita. Kalau kita memiliki track record gitu ya, perjalanan-perjalanan kita, tindakan-tindakan kita, perkataan kita itu adalah baik, maka ya hal-hal baik itu juga akan kembali ke kita. Dan juga kalau kita kembali mendalami teks dari kitab suci, keadilan harus ditegakkan di pintu gerbang. Nah, kenapa sih kok ada kata pintu gerbang kayak gitu? Di sini sudah dijelaskan bahwa pada zaman dahulu pintu gerbang merupakan tempat di mana orang banyak berkumpul dan karena menjadi tempat penyelesaian masalah-masalah umum. Nah, maksud utama memilih pintu gerbang kota adalah supaya masalah yang terjadi dapat diketahui oleh banyak orang sehingga bisa clear kayak gitu. Masalah A dan masalah B bisa diungkapkan, bisa dimediasi, dan nanti bisa menemu titik tengahnya. Kalau dalam zaman sekarang, bisa kita ibaratkan dengan demo-demo gitu. Kalau di Surabaya ini, aku cukup sering mendengar demo-demo. Yang belum lama ini soal ojek online, lalu kenaikan BBM, dan segala macam. Nah, itu kan masa itu datangnya ke kantor-kantor pemerintahan gitu di depan gerbang. Nah, di situ ada banyak orang. Tentu ketika orang banyak berada di sana dan seorang pemimpin bisa menjadi penengah, bisa mengatakan yang sebenarnya terjadi dengan segala pertimbangan, maka keputusan itu dilakukan. Nah, itu kan bisa ada keterbukaan dan juga ada kepercayaan sehingga keadilan itu bisa juga dirasakan ke masyarakat. Nah, lalu secara sederhana keadilan apa yang bisa kita lakukan? Nah, misalnya nih kalau dalam keluarga, misalnya kita anak pertama dan kita memiliki adik-adik begitu ya. Tentu kita juga mau dengan rendah hati melayani adik-adik kita. Mendengarkan apa sih maunya adik kita ini? Mau mendengarkan pendapat adik kita. Dia memiliki pendapat apa tentang keluarga kecil ini, pengen apa. Kalau misalnya nih, ibu suka makan pedas, tapi ayah nggak suka pedas. Nah, maka bagaimana caranya agar dalam satu keluarga ini tetap rukun, tidak saling egois, yang satunya pengen pedas, yang satunya nggak pengen pedas. Ya misalnya dengan jalan tengah. Tetap kita nyayur sayur yang sama, tetapi sambalnya itu disendirikan, nggak dicampur di dalam sayur itu. Maka keluarga ini bisa sama-sama bisa makan. Gitu. Nah itu adalah contoh konkret hal kecil, keadilan-keadilan yang bisa kita lakukan di lingkungan keluarga. Kalau misalnya nih kita sedang kuliah begitu ya, kita sedang kuliah, lalu adik kita sedang sekolah SMA. Nah, tentu orang tua kan juga memberikan uang saku kita itu
jumlahnya berbeda karena kebutuhan dari masing-masing anak ini berbeda. Kita tahu kebutuhan anak yang sedang kuliah dan juga yang sedang SMA. Kalau kuliah kan kita mesti mikirin bayar kos, lalu bayar uang gedung, lalu kita butuh ngeprint ini, ngeprint itu, dan segala macam. Tapi kalau di SMA itu tentu lebih kecil juga kan. Dan biasanya kalau kuliah kan lebih di luar kota gitu. Kalau SMA makan, tidur masih bersama orang tua. Tentu ada perbedaan. Kalau misalnya yang kuliah 1 juta, nggak mungkin juga nih yang SMA juga dikasih 1 juta. Nah, itu adalah bentuk-bentuk keadilan dalam keluarga. Nah, inilah yang mesti kita tumbuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di dalam pandemi COVID ini, nanti teman-teman juga bisa sharing dan aksi nyata yang direlakan dengan masa-masa pandemi ini ya. Ada 4 pertanyaan nih yang nanti teman-teman bisa sharingkan kayak gitu. Nah, yang pertama, apakah saya tetap berlaku adil dan benar terhadap sesama selama masa pandemi ini? Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa sharing soal keadilan kayak misalnya nih, kayak misalnya aku sempat nih positif COVID, tapi aku juga tahu diri ya gitu. COVID kan udah menular dan aku satu kos itu nggak hanya sendiri, ada orang tua, ada temanku juga yang kerja. Nah, tentu aku juga tahu diri gitu, nggak keluar kamar sampai tempat isoman itu disediakan. Nah, ini ada kejujuran sehingga temanku dan juga orang tua yang ngekos di tempatku ini nggak kena COVID gitu. Lalu ketika menemukan ketidakadilan, apa usaha saya untuk melawan ketidakadilan tersebut? Nah, tentu kalau kita mengetahui adanya ketidakadilan, kita bisa melalui teguran, menegur orang itu. Apa yang baiknya dilakukan dan mencari jalan tengah yang bisa sama-sama nyaman dilakukan antara pihak satu dan juga pihak dua gitu ya. Kalau misalnya nih, aku sebagai tim full timer di UPEC kayak gitu. Tentu dari tiap masing-masing divisi ada hal-hal yang mereka usulkan. Yang satu usul A, yang satu usul B. Maka bagaimana aku bisa dengan bijak memutuskan usulan-usulan dari teman-teman itu agar bisa dijalankan bersama. Nah, ini adalah ada unsur kebijakan juga dari diri kita untuk menemukan untuk menegakkan keadilan begitu. Ya memang nggak ada kehidupan yang sempurna. Pasti selalu ada yang luput, ada kesalahan, ada hal-hal yang miskomunikasi dan itu menyebabkan ya seperti diskusi lanjutan begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ada usaha untuk agar masing-masing dari kita ini nggak ada perselisihan, tetap berjalan bersama, terlebih dalam komunitas OMK Nusantara Indonesia ini. Nah, pastinya kan juga ada kerjasama. Kita disatukan dari berbagai tempat, kita bertemu melalui online. Terkadang ada perselisihan paham gitu. Nah, bagaimana kita bisa mencari jalan tengah agar perselisihan ini bisa selesai dan kita bisa tetap menjalankan aktivitas kita, menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah kita agendakan dengan lancar. Gitu. Lalu yang ketiga, apa yang dapat saya buat untuk meningkatkan solidaritas dengan sesama yang amat terdampak oleh situasi pandemi sekarang ini? Nah, kalau dari pengalamanku sendiri, tahun lalu ketika lagi tinggi-tingginya COVID, ketika setelah gajian, aku kan di Surabaya bekerja ya, jadi setiap bulan itu menerima gaji. Tiba-tiba itu secara sepintas, aku pengen membantu orang lain. Dan waktu itu sudah nggak berpikir panjang, karena di Blitar itu tempatku di desa ya, lumayan desa dan banyak juga janda-janda tua kayak gitu. Dan secara spontan, aku nggak berpikir panjang,
aku menghubungi ibuku, Bu, aku punya budget segini untuk membantu orang-orang di sekitar kita, dan itu ditanggapi baik oleh orang tuaku. Jadi aku transfer ke ibuku, lalu ibu memberikan sembako yang awalnya itu harusnya ada sekitar 10-12 bingkisan. Tapi karena waktu itu ada tanteku juga yang tahu kalau aku pengen berbagi, nah maka dia juga ada berkeinginan untuk ikut ambil bagian dari pembagian sembako ke masyarakat itu. Akhirnya itu bisa mencapai 20 kalau enggak 25 bungkus sembako untuk dibagikan ke orang-orang sekitar. Nah, ini menurut aku juga salah satu bentuk solidaritas gitu ya dalam masa pandemi COVID pada saat itu, di mana kita susah nyari kerja, nggak bisa keluar rumah, harus memakai masker dan segala macam. Tentu untuk membeli masker itu pun kita membutuhkan uang, sedangkan kita nggak dapat pemasukan kayak gitu. Buru-buru beli masker, beli beras aja kita sampai kelaparan, nggak bisa makan. Nah, bagaimana kita bisa berbagi kepada orang-orang kecil melalui kebaikan kita, ketulusan kita. Nah, tentu semampunya kita, apa yang kita berikan ke orang lain. Nah, ini bisa menjadi berkat juga untuk orang lain. Gitu. Lalu, bagaimana saya dapat menjembatani kesenjangan sosial yang terjadi di dalam lingkungan saya? Nah, kalau ini ya mungkin hampir sama ya sharingku dengan yang nomor 3 begitu. Nanti teman-teman bisa sharing pengalaman-pengalaman yang lain juga begitu. Bagaimana teman-teman dalam menghadapi keadilan ini, lalu perilaku bertindak adil dan benar di masa pandemi, lalu adanya kesenjangan sosial yang terjadi di dalam lingkungan. Ya memang masa pandemi COVID ini itu dampaknya besar sekali terhadap lingkungan dan juga kesenjangan sosial. Rasanya itu yang sudah memiliki investasi itu dia tetap memiliki penghasilan, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang penghasilannya hanya mereka dapatkan ketika mereka bekerja. Ketika mereka nggak bekerja, mereka nggak dapatkan penghasilan. Nah, ini kan kasihan sekali. Maka dari situ kita harus peka dan juga ada kemauan untuk beraksi dalam menghadapi situasi ini. Terutama kita sebagai orang muda Katolik, begitu ya. Kita harus memiliki jiwa yang militan. Meskipun kita itu jatuh bangun, meskipun kita itu menderita, meskipun kita ini sedang galau, sedang putus cinta, tetapi jangan hanya fokus kepada penderitaan diri kita sendiri, tapi kita juga mau melihat bahwa orang lain itu ada yang lebih susah loh dari kita, tapi mereka masih tetap semangat, masih ada harapan untuk bangkit. Nah, tentu kita kembali lagi kepada salib Kristus. Ketika kita sedang galau, ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang positif COVID, tentu nggak bisa kemana-mana, hanya bisa berdoa di ruang kamar yang sekota ini. Orang lain nggak boleh dekat-dekat dengan kita, harus jaga jarak, kita harus setia memakai masker. Nah, itu kan juga salah satu aksi kita untuk mewujudkan keselamatan juga bagi orang lain. Kalau kita sedang sakit, kita sedang COVID, dan tahu adalah itu penyakit menular, maka kita mesti jaga jarak, kita memakai masker, dan kita taat protokol kesehatan. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk kita menyayangi sesama kita, gitu. Dengan nggak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga ya kita kan hidup bermasyarakat, gitu ya, juga mau melindungi mereka, mau beraksi, mau berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa sharing nih di sesi ini dari yang teman-teman alami sesuai dengan 4 pertanyaan ini. Begitu. Silakan. Siapa dulu yang mau sharing? Mohon maaf kalau pakai Google Meet aku nggak bisa melihat wajahnya teman-teman nih. Aku nggak bisa melihat namanya teman-teman. Mungkin nanti
bisa bergilir gitu ya. Bagaimana? Oke, oke, hai. Sorry. Tadi Oh, sempat keluar. Aku mau nanya boleh, Siska? oh iya, Kak, Ah, silakan. Gini, aku punya pengalaman nih di komunitas kebetulan di MRI ya, Mugikan Ya. Nusantara Indonesia. Punya pengalaman cukup menyebalkan, bikin sakit hati, bikin kecewa juga. Nah, pertanyaanku gini, Siska. Bagaimana sih kita menghadapi teman kita sesama OMK ini, sesama Mudika ini, yang bersikap tidak adil dalam artian dia yang mengolok-olok misalnya pasangan kita, entah itu pasangan pria ataupun pasangan wanita. Dia mengolok-olok pasangan kita dengan kata-kata yang tidak pantas, tetapi kita sempat membalas dengan cara lain dan dia tidak terima. Apakah kita sudah berlaku adil atau kita malah melakukan hal yang ketidakadilan yang sama seperti yang mereka lakukan? Bagaimana menurut Siska? Nyangkep gak? Menyikapi ya, Oke. coba saya simpulkan ya. Jadi ini masuk ke ranah pribadi ya, Kak. Ya, sebetulnya ranah pribadi tapi sudah meluas sampai ke permasalahan komunitas. Oh, Sampai anggota pengurus direbut, sampai anggota di luar kepengurusan direbut juga. Nah, menurut Siska gimana nih saya menghadapi hal yang seperti ini nih? Monggo. Kalau mengerti nanti, kalau nggak kurang mengerti bisa kita lihat kembali. ya. Kalau menurut saya begini, kita mau rendah hati dulu, mau mendengarkan dulu. Sebenarnya intensinya dia itu seperti apa kok melakukan hal ini. Kalau memang dia memiliki masalah pribadi, ya sudah, ayo kita hadapi berdua. Kita ngobrol, kita bertemu, kita saling terbuka, seperti itu. Kalau soal balas-membalas, ini kita bisa melihat dari apa yang dia lakukan dulu nih, Kak. Apakah dia itu lewat perantara kok misalnya telepon gitu atau kayak apa. Nah, ini kita juga perlu hati-hati. Pastinya dalam kondisi seperti itu ada muncul perasaan emosi, marah, spontan mau membalas kayak gitu. Tapi kita coba mengontrol diri kita dulu. Sebenarnya mau dia itu apa? Apa sih masalahnya dengan aku? Coba ngobrol dulu. Apakah Kak Niko ini sudah tahu dia ini sebenarnya permasalahannya apa sih kayak gitu. Biasanya dia juga memiliki problem pribadi, problem internal yang mungkin dia juga dia sampaikan ke Kak Niko kayak gitu dengan cara ya mungkin dia nggak suka nih sama Kak Niko, maka dia kayak menjelek-jelekkan pasangan Kak Niko atau ya apa gitu. Karena ini kita perlu, kalau soal praktis kayak gini kita perlu tahu secara intensi antara Kak Niko dan juga pribadi orang tersebut itu ya apa begitu. Kita perlu melihat secara keseluruhan dulu, baru nanti kita bisa menyimpulkan jalan apa nih yang harus kita pilih. Kalau memang Kak Niko kesusahan nih untuk mengatasi persoalannya sendiri karena sudah ada ranah komunitas. Nah, coba Kak Niko memanggil satu orang yang dirasa orang itu sudah berpengalaman dan berpengaruh di komunitas Mudika Nusantara Indonesia ini. Orang yang paling berpengaruh yang menurut Kak Niko itu bisa memberikan peneguhan kepada komunitas ini. Biasanya kalau di
kami kan di CAP itu ada romo moderator. Jadi ketika kami sedang rapat atau kami sedang berselisih paham, ada penengahnya. Ketika kita diskusi, kita ngobrol, ada penengah. Karena kalau itu masalah pribadi dan diangkat di komunitas, ini sudah cukup membahayakan komunitas, Kak. Menurutku begitu. Jadi Kak Niko perlu memanggil orang yang berpengaruh di MMI. Jadi aku nggak bisa mengatakan pembalasan itu benar atau salah. Karena aku juga nggak tahu nih intensinya orang itu apa. Kenapa kok mengolok-olok pasangan Kak Niko sampai ke ranah pribadi seperti itu. Gitu. Oke. Boleh aku sanggah dikit mengenai yang mengolok-olok. Sebetulnya dia mengolok-oloknya bukan di grup komunitasnya, tetapi di luar grup. Dia ngajak orang, entah itu temannya, entah itu saudaranya, entah itu siapanya orang ini yang berselisih paham dengan saya, itu sampai berkata yang maaf melecehkan perempuan gitu loh. Nah, saya sendiri sebagai pribadi punya adik perempuan, apalagi adik sepupu, punya keponakan perempuan, saya sungguh tidak terima sebetulnya sebagai pribadi ya. Tapi orang ini malah memutarbalikkan fakta gitu loh, memutarbalikkan fakta dengan hal-hal yang dia, menurut dia saya melakukan itu padahal tidak melakukan gitu loh, Siska. Jadi kan ya nggak tahu ya di belakang saya gimana cara mainnya dia. Terus dia juga berkali-kali mau bertemu saya juga pengennya bertemu, tapi karena situasi pandemi kan tahu sendiri penyakit ini bisa datang dari mana aja. Saya juga menjaga jarak, saya punya kedua orang tua, sudah sepuh juga usianya yang harus saya jaga. Terus ya saya punya lingkungan sekitar di rumah ini juga harus ya istilahnya sowan dulu ke ketua RT atau ketua RW. Misalnya kalau sampai terjadi apa-apa kan saya sendiri yang kena kan. Tuh. Nah, tapi orang ini terus di belakang saya tuh nggak tahu buat skema apa, skenario apa. Ya sehingga yang dulunya pro dengan saya jadi kontra. Gitu. Itu loh. Yang saya nggak suka di situ dia main belakang pivot. Nah, saya yang tidak sampai dua romo moderator kita gara-gara ulah orang ini. Itu. Terus saya harus gimana? Kalau sudah dua romo mundur nih, saya harus gimana? Ya sekarang sih sudah ada gantinya. Cuma kan untuk mengantisipasi hal yang sama, orang ini kan ya bisa saya katakan licik lah. Lebih licik daripada ular, daripada hewan buas. Untuk mengantisipasi itu gimana caranya? Tapi berarti ini belum ketemu dengan orangnya selama konflik. Belum. Secara face to face belum. Mereka maunya via Google Meet. Saya sih dalam artian Google Meet nggak mau. Nanti ada hal yang dipelintir oleh mereka juga. Gitu loh. Tapi kalau bertemu face to face, saya juga harus menjaga kedua orang tua saya, lingkungan tempat tinggal saya juga. Kan saya harus menjaga situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Kak Niko ini ada di wilayah mana, Pak? Sekarang saya lagi tinggal di Salatiga. Kebetulan baru pindah juga dari kota Serpong waktu itu di Tangerang. Ya, coba sekarang kan juga COVID udah melandai begitu. Coba diajak aja bertemu, tapi dengan perjanjian pakai protokol lengkap, prokes lengkap kayak gitu. Kalau misalnya romo moderator ini bisa datang, ya dihadirkan. Kalau memang nggak bisa, ya wis coba berdua dulu. Nanti ya apa keputusannya. Pokoknya Kak Niko harus tenang dulu, jangan kebawa emosi. Karena di sini kalau memang Kak Niko difitnah, nah tentu ya dia berarti kan nggak pintar memutarbalikkan fakta begitu. Nah dari situ kita nggak bisa kebawa emosi nih. Kita harus, kalau dia main licik, kita harus bisa main cantik kayak gitu. Tapi bagaimana caranya? Kita butuh itu menurutku
orang ketiga, yaitu orang yang lebih senior dari kita. Apakah Romo Moderate yang sekarang sudah mengetahui hal ini? Menurutku dia perlu diceritai. Keadaannya di komunitas ini seperti ini, aku butuh bantuan ini. Kayak gitu. Ini Kak Niko ketuanya tuh ya, GMM. Kebetulan yang punya, tapi ketuanya lagi sibuk kerja. Jujur-jujuran nih, selama ini saya yang mantau kerjaan dari pengurus juga. Saya tahu di lapangan juga ya, karena saya terjun langsung gitu loh, Siska. Ya. Jadi pengennya sih saya juga cerita ke Romo Moderator yang baru. Cuma kedua Romo Moderator kita itu sangat super sibuk dengan kegiatan di parokinya masing-masing dan keuskupannya juga tentunya. Apalagi sekarang ada Pesparani ya. Pasca itu yang paduan suara itu. Nah, saya pengennya ngobrol melalui Google Meet, pengen cerita gitu. Situasinya seperti ini Romo, saya butuh ini pengen, cuma waktunya belum klop aja gitu loh. Nah, coba dijadwalkan dulu bertemu dengan masing-masing pribadi orang ini, dan Kak Niko coba rendah hati dulu, mau mendengarkan sebenarnya kamu ada masalah apa dengan saya, intensimu apa. Nah, nanti dari situ baru nih Kak Niko boleh ambil tindakan. Oke. Harus tahu akar dari permasalahannya ini. Gitu Kak, menurut aku. Oke, siap. Makasih Kak. Ya Kak, nanti kalau memang ada persoalan apa, boleh curhat, boleh chat juga. Kayaknya kita udah follow-followan ya Kak Niko, kayak udah tahu juga. Kayaknya sih iya, cuma lupa. Oh iya, nanti bisa Yang itu tanya-tanya Kak Sari nih. iya, Biasanya kami chattingan. iya Saringi super sibuk juga dia tuh. Oke, pengurus yang lain silahkan kalau mau bertanya atau mau sharing juga nggak apa-apa. Iya.
Biar, oke, nggak apa-apa ya. Eh, Kak, Kak siapa? Kak Eka. Kak Eka ini introvert ya. Suka, ya. Suka ikut itu enggak? Suka nonton video-video motivasi gitu enggak? Eh, ya. Kalau misalnya Kak Eka ini suka nonton-nonton video motivasi, itu salah satu hal yang baik. Karena aku sebenarnya juga introvert dan pemalu, mudah marah juga sempat iya, tapi semakin kesini setelah ada retret, pengolahan diri, kayak gitu, ya mulai bisa mengkondisikan diri lah. Lalu untuk PD, ini Kak Eka coba deh kayak suatu waktu gitu ya, ngaca di depan kaca. Terus sambil kayak aspirasi diri bahwa aku bisa, gitu. Aku punya 3 kalimat yang selama ini bisa menguatkan aku, gitu. Yang kalimat pertama, saya cinta diri saya. Kalimat kedua, saya sangat bahagia. Yang ketiga, saya pasti bisa. Nah ini ketika aku mau tidur, bangun tidur, aku ulang-ulang terus kayak gitu. Karena pada dasarnya aku ini orang yang pemalu, introvert, pokoknya wis gak punya bakat. Bahkan kalau Kak Eka ini masih ada ya, aku bakatku itu di fashion, bukan di matematika. Itu sudah ada dan sudah berhasil untuk kuliah ya sekarang, kuliah ambil jurusan fashion. Oh iya, kapan? Iya, dia tuh Oh iya, kuliah di fashion dia. oh iya. Nah itu, Semester berapa nih? Semester 5 apa? 5 ya? Tuh kan. nah Kak Nita bisa bisa itu sih, bisa aspirasi diri hal-hal yang positif di depan cermin begitu ya. Coba ngobrol pada diri sendiri bahwa aku ini pede, aku bisa kayak gitu. Lalu ketika Kak Nita sudah punya fashion nih, eh, sudah punya passion di fashion, sudah ada minat di fashion, ya sudah tekuni hal itu. Jangan pedulikan omongan orang lain kayak gitu. Aku bisa, aku mampu, aku yakin aku pasti bisa gitu. Jangan pedulikan orang lain. Lalu untuk masalah bully membuli itu juga memang membuat kita down sih, karena kita ngerasa kayak nggak punya teman, nggak ada teman cerita. Nah ini coba deh Kak Nita ini nyari seorang pembimbing atau dosen atau apa ya kalau di kampus ya, kemahasiswaan, tapi nggak ada yang deket kalau di kampus itu. Ya mungkin kalau 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 di komunitas kalau ada retret, kalau ada seorang romo yang Kak Nita itu berani cerita aja, nanti pasti akan dapat solusi-solusi bagaimana menghadapi persoalan yang Kak Nita alami. Jadi fokus aja di fashionnya dan buktikan bahwa Kak Nita itu mampu, Kak Nita itu bisa gitu. Banyak nonton hal-hal yang positif, jangan yang galau-galau di skip aja. Banyak nonton video-video yang motivasi kayak gitu. Nanti pelan-pelan dengan prosesnya Kak Nita pasti bisa. Aku dulu berproses itu malah waktu perkuliah tapi sudah akhir-akhir. Nah, melalui retret-retret, lalu ada pemateri yang aku ngerasa, oh aku boleh nih curhat kayak ini karena aku pengen dapat solusi gitu. Ada orang yang benar-benar aku percaya, maka aku cerita ke orang itu. Kalau di STKIP, karena aku kuliah di Madiun ya, di STKIP, ada satu dosen itu udah kayak bapak sendiri. Bahkan datang ke rumahnya itu makan itu biasa. Dan itu dia sangat dekat dengan mahasiswa gitu.
itu sangat membantu dengan mau terbuka, mau cerita, itu bisa membantu memotivasi diri kita. Gitu. Ya, pasti pasti ada kok, pasti ada rasa-rasa kayak gitu. Karena kan itu permasalahan kita pribadi kan. Belum nanti nanti orang lain tuh nanggepinnya ya apa. Kayak aku pun ketika cerita masalah ya aku mikir-mikir dulu. Udah waktunya belum ya aku cerita. Karena bisa jadi orang itu bukan memberi solusi tapi malah menjudge kayak gitu. Ada ketakutan ke sana. Tapi ketika kita mulai mencoba terbuka, pasti ada solusi yang bisa kita ambil. Gitu kalau dari aku. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman yang lain apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mungkin Skevi, game-game aja Skevi tumben nih. Biasa Aku kita Abang sampai jam Arnold. berapa, teman-teman? Jam 9 sih, Sis. Oke. Gimana Yuket? Programnya masih berjalan? Saat ini kami sedang mundur sejenak untuk menyusun program tahun depan. Jadi rencananya kami mau ke paroki-paroki khususnya di Keuskupan Surabaya dulu. Kemarin itu sempat trial, kami ke Purwokerto, ke Keuskupan Purwokerto, mengenalkan Yuket sama workshop singkat ya gitu. Terus hasilnya? Tanggapan Keuskupan? Hasilnya lumayan positif, disambut dengan sangat baik begitu, dan banyak juga yang tertarik ketika kami workshop juga hasilnya lumayan bagus. Mereka bisa membuat karya-karya yang ya itu menambah bahan dari Yuket juga sih. Kami sangat bersyukur bisa ke Purwokerto kemarin. Oke. Nah, terus foundernya tuh keuskupan mana sih? Dari keuskupan mana maksudnya? Pendirinya Yuket dari keuskupan mana dia? Oh, dari Keuskupan Surabaya juga. Wah ya nggak apa-apa itu. Jam 9, Mas. Bang Arno kan, Mas kan kebiasaan orang Jawa. Oh, Keuskupan Surabaya. Ya. Oke. Skevi mungkin ada mau cerita, kamu mau bertanya nih mumpung ada Siska. Pengalaman di Yuket, bidang katekese orang muda nih, hebat nih Yuket nih. Udah 7 tahun usianya, asam garamnya udah banyak. MNI ini berapa tahun, Kak? Baru setahun yang lalu, tanggal 3 bulan Maret tahun 2021. Tahun depan udah usia 2 tahun aja, cepat ya. Memang tahun-tahun awal itu tahun-tahun trial ya. Iya, tahun-tahun krisis. Banyak persoalan, pengurusnya ganti-ganti terus. Makanya kan wajar toh. Ya. Komunitas wajar kan kalau ganti-ganti pengurus, apalagi ganti anggota. Wajar kan. Saling sikut, saling ya istilahnya saling rebut ya. Udah wajar, tapi caranya yang saya sayangkan itu tadi di belakang, nggak berani di depan. Kalau ya Kak,
Sebentar aku izin mau buka pintu dulu buat temanku ya. Oh ya, kamu kasih ya. Sip, sip. Iya. Oke, bentar. oke. Bang Arnold, lagi gimana ini? Lagi kerja apa lagi ngapain ini? Lagi di daerah Malang, lagi kerja nih. Masih dalam mobil nih. Jadi aku mau tanya. Sore-sore tadi Bang Arnold lagi gimana? Saya lagi di Musiknya asik kali ini, betul ya. lagi di jalan, bro. Saya masih mampir ke pinggir dulu di jalan. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, lanjut. Saya masih berhenti. Oke. Musiknya asik kali nih abang nih buat joget ini. Steffi, ada yang mau diceritakan tidak? Mumpung ada Siska di sini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi, malam Kak. Malam. Semuanya. Jadi, ini aku mau bertanya sekaligus kayak cerita dikit ya. Tapi itu nggak sih sama tema malam ini? Apa ya? Cerita tuh entah melenceng atau tidak. Tapi kalau melenceng dari tema malam ini maaf ya. Jadi ini kan tadi Kak Anita apa ya? Oh gini. Jadi ini Kak aku mau tanya. Jadi kan kalau dalam pertemanan itu kan pasti ada yang namanya perselisihan dan sebagainya, gitu kan? Jadi kalau dulu itu aku kadang kayak sering dimanfaatin, gitu kan? Teman-teman kayak mereka datang, mereka datang pada saat ada maunya, gitu Kak. Jadi kayak kata kasarnya gitu, kayak mereka nanti baik sama aku kalau ada maunya gitu. Terus kayak kadang setelah itu mereka kadang tetap kayak ceritain di belakang gitu kan, kayak jadi bagaimana, apakah ada saran dari kakak untuk menghadapi orang yang seperti itu gitu Kak. Dan kalau aku secara pribadi kayak ada satu kasus pada saat aku SMA itu, teman aku kayak betul-betul nyametin ceritanya pertemanan, mengkhianati pertemanan aku sama dia, yang membuat aku kayak berubah, yang bisa merubah sifatku gitu Kak. Jadi kayak dulunya itu aku kayak bisa itu lebih friendly ke orang, walaupun itu orang aku baru kenal gitu Kak. Tapi sekarang belajar dari masalah itu, jadi aku sudah batasi pertemanan aku. Jadi selama misalnya si orang baru ini tidak ada apa-apa sama aku akan tetap diam, cuek dan sebagainya begitu. Yang gara-gara itu menurut sifat aku yang kayak gitu Kak. Nah, Steph, nggak tanya ke saya, Steph. Oke Kak Steffi. Oke Kak Steffi, ya soal sering dimanfaatin, aku pernah mengalami ini, dan kalau dari aku biasanya itu lebih hati-hati dan juga berani berkata tidak. Jadi dari kita sendiri harus bisa memposisikan diri, harus bisa kontrol diri, harus tahu nih ini kebutuhanku atau bukan. Ini hanya kebutuhannya dia atau aku juga butuh hal ini, kayak gitu. Kayak misalnya nih, seringkali yang permasalahan sering terjadi dalam pertemanan adalah soal pinjam uang, kayak gitu.
Kalau memang Kak Stevi ya, Kak Stevi ini lagi nggak punya uang dan masih ada keperluan hal lain, ya wis, berkatalah tidak. Harus berani berkata tidak. Harus berani, pokoknya jangan gak tega, harus tega kayak gitu. Karena kalau kita terus-terus saja iya, maka sendiri yang hancur. Harus berani berkata tidak. Sesimpel itu. Memang ini butuh proses. Kita mainnya tarik ulur kayak gitu. Terkadang kita iya, terkadang enggak. Mungkin bisa ke sana. Apakah bisa dipahami? Aku paham Kak, paham. Tapi dari ini Kak, kadang juga kadang kita kayak seperti itu tuh Kak. Terus kayak malah itu kadang mereka yang kayak malah bilang kayak kayak gitu, maksudnya kayak dia bilang pelit banget gitu, kayak mereka kayak gitu-gituin, jadi kayak kadang mereka tidak berpikir bahwa oh kita juga ternyata lagi di keadaan yang lagi butuh gitu, tapi mereka malah kayak cerita ini bilang itu pas aku pinjam segini aja dia tidak mau, atau kayak minta tolong ini aja dia tidak mau, karena kita juga lagi begitu. Nah, itu harus kuat pada diri sendiri sih, harus kuat, hati kita itu harus kuat, harus berani berkata tidak. Karena kalau nggak gitu, ya kita sendiri yang akan hancur, kita yang akan jatuh ketambahan. Karena kalau kita sudah ngerasa dalam tanda kutip dimanfaatin orang, kita harus hati-hati sama orang itu. Apakah dia itu benar-benar teman kita atau enggak? Kalau memang dia enggak baik buat kita, ya wes tinggalin aja. Lebih baik aku sendiri daripada mendapatkan teman yang toksik. Thank you Kak Rizka. Ya, sama-sama Kak Stevi. Tetap semangat teman-teman. Oke, karena kurang 10 menit kita langsung doa aja yuk. Kita doa, nanti saling mendoakan ya teman-teman. Di dalam komunitas atau dalam pribadi kita masing-masing, kita coba merenungkan bacaan kitab suci hari ini tentang keadilan dan juga pergulatan penderitaan dalam diri kita, dan kita hening sejenak, kita sama-sama bersatu bersama Allah sebagai sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Nanti teman-teman, kalau sudah siap, silahkan menyampaikan doa singkatnya secara lisan dengan mengatakan marilah kita berdoa, lalu nanti kita berkata, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Penuh Cinta, terima kasih atas perjumpaan kami melalui platform media sosial Google Meet ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengutus putrimu, hambamu yang setia, pewartamu yang luar biasa, Francisca Helena, yang saat ini sedang berada di kota Surabaya dan juga sedang fokus terhadap pekerjaan dan niat baiknya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengutus juga orang-orang hebat dari komunitas Mudika Nusantara Indonesia dan UCAF Indonesia. Bapa, lindungilah kami semua di dalam kepengurusan dan komunitas UCAF Indonesia dan komunitas Mudika Nusantara Indonesia ini Tuhan. Kiranya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami wartakan mengenai kabar sukacita Injil-Mu bisa
menegur sanubari hati kami masing-masing, sehingga namamu yang semakin dimuliakan dan diri kami semakin Engkau rendahkan, karena hanya Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi dan yang layak untuk kami sembah dan puji. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya doa Tuhan. kami ya Tuhan. Bapa, untuk orang-orang yang kami cintai yang pagi saat ini sedang sakit, hanya kesembuhanlah yang kami inginkan Tuhan. Angkatlah segala penyakit yang ia derita, pulihkanlah semangat dan satukanlah tekad agar ia bisa bangkit dan memulihkan kondisi fisik dan jasmaninya, sehingga dirinya ataupun orang-orang yang kita sayang bisa beraktivitas dengan baik, lancar, dan seperti sedia kala. Marilah kita memohon, Kabulkanlah doa kami doa ya kami Tuhan. ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan kami boleh berkumpul bersama dalam PKS yang kedua ini. Semoga ya Bapa, niat-niat baik kami dan juga segala persoalan yang kami hadapi, Engkau sendiri yang turun terhadap kami, Engkau sentuh hati dan juga pikiran kami, agar kami ini melalui peran antara orang-orang di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Teruntuk kita para imam, diakon, frater, bruder, suster yang telah Engkau panggil dan Engkau tunjuk Tuhan di dalam bidang pelayanan yang mereka tekuni saat ini, baik menjadi dosen, guru, tenaga kesehatan. Lindungilah semua kegiatan baik mereka. Satukanlah jiwa dan raga serta hati nurani mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk menyebarkan berita sukacita yang Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, segala doa dan permohonan dari kami anak-anak-Mu, semoga Engkau berkenan untuk menurunkan pertolongan dengan kasih-Mu melalui orang-orang di sekitar kami, dan kami satukan doa-doa ini
melalui doa yang Engkau ajarkan sendiri. Marilah kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik teman-teman, sekarang kita sudah di penghujung kegiatan dan sama-sama kita doakan doa penutup. Sari, scroll ke bawah. Sinyal nih kayaknya. Apalagi makan. Tinggal makan lagi. Oke, baik, Sari. aku bacakan ya. Ya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa mengundang kami untuk datang kepadamu, menemukan kehidupan yang sejati bersamamu. Kami telah merenungkan sabdamu yang mengingatkan kami untuk menemukan kedamaian sejati dalam dan bersamamu. Semoga kami dapat mengamalkan hidup kami dengan baik, sehingga kami dapat memperkenalkan Dikau kepada sesama kami, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Boleh berjumpa. Sama-sama. Boleh sharing. Terima kasih, Kak. Kalau ada yang Terima kasih Siska. Terima kasih banyak.